Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajaria dari Prodi Akuntansi kelas 401. Kali ini saya akan coba mempresentasikan makalah dari tugas manajemen keuangan dengan tema kualitas dan produktivitas. Untuk latar belakang masalah, saya mengambil dari peningkatan kualitas dapat meningkatkan profitabilitas melalui dua cara menurut Russell Walsh, yaitu satu, dengan meningkatkan permintaan pelanggan dan dengan mengurangi biaya. Kemudian untuk rumusan masalah yang perlu dibahas antara lain mengidentifikasi dan menjelaskan 4 biaya kualitas, kemudian menjelaskan kenapa informasi biaya kualitas dibutuhkan dan menunjukkan bagaimana informasi tersebut digunakan, dan kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan produktivitas. Sedangkan tujuan penulisan yaitu menyelesaikan tugas makalah akuntansi manajemen, kemudian memberikan pemahaman mengenai biaya kualitas dan produktivitas. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kualitas. Definisi kamus umum yang digunakan untuk kualitas adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, kualitas untuk ukuran relatif dari kebaikan atau goodness. Jadi, kualitas sebagai kebaikan merupakan makna yang sangat umum yang tidak dimiliki makna operasional. Produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi sebagai berikut, yaitu kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, fitur, keandalan, tahan lama, kualitas, kesesuaian, dan yang terakhir kecocokan penggunaan. Kemudian untuk biaya kualitas, kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah terdapat kualitas yang buruk. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut biaya kualitas. Jadi biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Sedangkan kegiatan pengendalian dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Jadi kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. 4 kategori biaya kualitas adalah sebagai berikut. Pertama, biaya pencegahan. Kedua, biaya penilaian. Ketiga, biaya kegagalan internal. Dan keempat, biaya kegagalan eksternal. Kemudian mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas bisa juga
klasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Yang kedua, biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. Kemudian 3 metode untuk mengestimasi biaya kualitas, yaitu yang pertama metode penggali. Metode penggali ini merumuskan total biaya kegagalan adalah hasil penggalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur dengan rumus total biaya kegagalan eksternal K biaya kegagalan eksternal terukur, di mana K adalah efek penggali. Nilai K diperoleh berdasarkan pengalaman. Kemudian metode penelitian pasar. Metode penilaian pasar formal digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Yang ketiga, fungsi kerugian kualitas, yaitu definisi tanpa cacat tradisional mengonsumsi bahwa biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah. Fungsi kerugian kualitas adalah L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y dikurang T tutup kurung 2. Di mana K konstansa proporsionalitas yang besarnya tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Sedangkan Y nilai aktual dari karakteristik kualitas. Kemudian T nilai target dari karakteristik kualitas dan kemudian L kerugian kualitas. Pelaporan selanjutnya, pelaporan informasi biaya. Pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas, antara lain biaya laporan biaya kualitas, kemudian fungsi biaya kualitas, pandangan kualitas yang dapat diterima, kemudian fungsi biaya kualitas atau pandangan cacat nol. Kemudian yang terakhir produktivitas atau pengukuran dan pengendalian. Pengukuran produktivitas parsial itu adalah bagian dari efisiensi produktivitas total. Yang pertama, pada setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, tidak satu input pun yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output. Dan yang kedua, atas bauran-bauran yang memenuhi kondisi pertama dipilih bauran yang biaya terendah. Pengukuran produktivitas, kemudian definisi pengukuran produktivitas parsial, keunggulan ukuran parsial, kemudian kelemahan ukuran
parsial, adanya kemungkinan terjadi trade off biasanya, dan yang terakhir pengukuran produktivitas total. Dan yang terakhir pengukuran profit produktivitas. Kemudian untuk kualitas dan produktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas, begitu pula sebaliknya. Kesimpulan dari makalah ini adalah untuk memahami biaya-biaya kualitas, pertama perlu dipahami apa yang dimaksud dengan kualitas. Ada dua jenis kualitas, yaitu kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merujuk pada perbedaan kualitas yang terdapat pada produk dengan fungsi serupa, tetapi berbeda dengan spesifikasi. Kualitas kesesuaian di lain pihak merujuk pada kesesuaian spesifikasi yang disyaratkan oleh produk. Biaya kualitas timbul ketika produk gagal memenuhi spesifikasi desainnya. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan, dan biaya kegagalan eksternal. Informasi biaya kualitas diperlukan untuk membantu manajer dalam mengendalikan informasi biaya kualitas dan berfungsi sebagai input dalam pengambilan keputusan. Sedangkan produktivitas mengacu pada seberapa efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output. Ukuran produktivitas parsial mengevaluasi efisiensi penggunaan suatu jenis input. Ukuran produktivitas total menilai efisiensi dari seluruh input. Untuk makalah ini saya ambil dari Hansard Don R. Marian M. Women 2005, Manajemen Akunting, Jakarta, Salemba 4, atau di web Kepingin Lagi blogspot.co.id 2014 bulan 9 dengan modul akuntansi manajemen bab 7 biaya. Demikian materi makalah yang saya bacakan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.